Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia dengan NIM 2121050030016. Di sini saya akan sedikit mereview terkait video yang sudah di-share oleh Bapak dosen Abdul Wadud Nafis tentang peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya dinasti Umayyah ini dimulai sejak tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Banyak keberhasilan yang diraih pada masa itu, bukan hanya tentang diplomasi dari perang Siffin tersebut, tetapi di sisi lain juga dinasti Umayyah ini sudah memiliki kerasionalan yang solid dan landasan yang begitu kuat. Selanjutnya yaitu urutan Khalifah Umayyah. Yang pertama 41 Hijriah atau 661 Masehi, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua 60 Hijriah atau 680 Masehi, Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga 64 Hijriah atau 683 Masehi, Marwan I. Yang keempat 65 Hijriah atau 685 Masehi, Abdul Malik. Yang kelima 66 Hijriah atau 686 Masehi, Muawiyah II bin Ibnu Yazid. Yang keenam 86 Hijriah atau 705 Masehi, Al-Walid I. Yang ketujuh 96 Hijriah atau 715 Masehi, Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan 99 Hijriah atau 717 Masehi, Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan 101 Hijriah atau 720 Masehi, Yazid II. Yang ke-10 105 Hijriah atau 724 Masehi, Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11 125 Hijriah atau 743 Masehi, Al-Walid II. Yang ke-12 126 Hijriah atau 744 Masehi, Ibrahim bin Al-Walid II. Yang ke-13 127 Hijriah atau 744 Masehi, Marwan II Ibnu Muhammad. Selanjutnya yaitu pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Mengapa? Karena pada waktu itu banyak sekali dukungan dari masyarakat Damaskus. Yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan dari demokrasi menuju pemerintahan monarki hereditaritas atau kerajaan turun-menurun. Yang ketiga, khalifah yang terkenal fanatik kearabannya. Seperti contoh, bahasa budaya benar-benar ditanamkan pada waktu itu. Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang berkelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Selanjutnya yaitu organisasi pemerintah Bani Umayyah. Ada beberapa organisasi yang ada pada masa Bani Umayyah. Yang pertama An-Nizamul Siyasi, yaitu organisasi politik. Yang kedua An-Nizamul Idari, organisasi tata usaha negara. Yang ketiga An-Nizamul Harbi, organisasi pertahanan. Yang keempat An-Nizamul Mal, organisasi keuangan. Yang kelima An-Nizamul Qadar, organisasi kehakiman. Selanjutnya yaitu keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Yang pertama Abdul Malik. Beliau ini bisa melakukan perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum digalakkan. Beliau juga memerintahkan penggunaan bahasa Arab ini sebagai bahasa resmi di setiap pemerintahan. Yang kedua yaitu Abdul Aziz bin Marwan. Beliau ini membuat alat pengukur sungai Nil, pembuatan jembatan, dan memperluas Masjid Jami' Amr bin As. Yang ketiga Hajjaj bin Yusuf. Beliau ini melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Yufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Bukan hanya itu, beliau juga memperbaiki perekonomian lewat sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Selanjutnya yaitu Al-Walid. Beliau ini sangat mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan cara memberikan makanan kepada anak yatim, memberikan tempat untuk orang yang sakit yang butuh dirawat. Selain itu juga menyediakan guru untuk mengajar. Yang terakhir yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini melakukan pemecatan terhadap pejabat yang hanya sewenang-wenang. Yang kedua itu pengurangan pajak. Bahkan pada saat itu bukan hanya pengurangan pajak, tetapi pajak yang seharusnya dipungut dari
masyarakat itu dihentikan. Jadi dengan cara itu banyak masyarakat yang berbondong-bondong masuk Islam. Selain itu Umar bin Abdul Aziz ini melakukan perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur, pembangunan jalan, dan lain sebagainya. Selain itu Umar bin Abdul Aziz ini memperbaiki dinas pos, yang mana pada masa Khalifah Muawiyah itu yang bisa menggunakan dinas pos itu hanya gubernur ataupun pejabat-pejabat yang memerintah pada saat itu. Tapi pada masa ini Umar bin Abdul Aziz ini tidak membedakan antara rakyat ataupun gubernur. Jadi rakyat juga bisa melakukan bisa mengirim surat lewat dinas pos tersebut. Mungkin hanya itu sedikit video review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.